Baik, dalam seri Manusia dan Planet, kita sudah membahas mengenai matahari, bulan, kemudian planet Merkurius, Venus, dan Mars, dan kaitan planet-planet tersebut dengan bumi kita. Merkurius dan Venus sebagai dua planet yang paling dekat dengan matahari mempersiapkan kita untuk menghadapi kehidupan. Semakin jauh dari matahari, maka planet akan semakin dingin. Jadi, sistem tata surya yang digunakan di dalam Vedic Astrology itu menggambarkan satu siklus kehidupan manusia dari lahir hingga kematian. Merkurius dan Venus sebagai dua planet yang paling dekat dengan manusia memberi semacam pembekalan kepada manusia, bumi, sehingga manusia lebih siap dalam menghadapi kehidupan. Matahari sebagai sumber kehidupan, kemudian bulan sebagai alam pikiran kita yang mengitari kita, bumi, kemudian Merkurius dan Venus, dua planet yang memberikan kita kesiapan, kemudian di depan kita ada Mars. Jadi Mars merupakan penggambaran dari perjuangan manusia itu sendiri. Perjuangan yang saya maksud di sini bisa perjuangan apapun itu, bisa dalam skala kecil, menengah, atau besar, dan dalam bidang apapun itu. Dalam kita sekolah, kita juga harus berjuang. Demikian juga ketika memasuki dunia kerja. Setiap kali kita dihadapkan pada perjuangan, semacam pertempuran-pertempuran kecil di dalam kehidupan manusia. Ada kalanya masalah atau peperangan kecil dalam kehidupan kita itu begitu kompleks sehingga membuat kita bergulat dengan permasalahan tersebut. Nah, di dalam pergulatan itu, ketika tiba-tiba kita mendapatkan semacam inspirasi atau justru mendapatkan suatu pencerahan dan justru memberi kita energi untuk menyelesaikan tugas itu, maka itulah yang dinamakan kekuatan dari Jupiter. Di antara kelima planet, Jupiter dianggap yang paling murni. Oleh sebab itu, ia disebut guru. Mengapa demikian? Jika Merkurius dan Venus mewakili hasrat-hasrat duniawi dari manusia dan Mars adalah energi yang mewujudkan hasrat-hasrat tersebut, maka Jupiter tidak membutuhkan semua hasrat duniawi itu. Jupiter memberikan bukan saja pengetahuan, tetapi pengetahuan yang levelnya lebih tinggi, kebijaksanaan. Jupiter mewakili elemen ether atau dalam bahasa Jawanya suung. Ini merupakan elemen yang paling murni dan paling ringan di antara kelima elemen yang ada di dalam diri kita. Saya akan mengambil contoh Bhagavad Gita atau episode Mahabharata di mana Krishna sedang memberi nasihat atau wejangan kepada Arjuna. Ketika itu Arjuna yang sudah ditugaskan menjadi panglima perang ragu-ragu untuk maju perang karena dia harus menghadapi saudaranya sendiri. Nah, wejangan Krishna kemudian memberi pencerahan kepada Arjuna untuk tetap menjalankan dharmanya sebagai seorang ksatria yang sejati. Disinilah Krishna berperan sebagai Jupiter. Jadi Jupiter bisa hadir secara otomatis berupa kebijaksanaan di dalam diri kita, tetapi juga bisa melalui orang lain. Misalnya ketika kita menghadapi kesulitan dalam pekerjaan atau proyek di pekerjaan kita, tiba-tiba atasan kita turun tangan dan membantu kita sehingga pekerjaan itu selesai lebih cepat. Itu pun juga peran dari Jupiter. Nah, ini biasanya juga hadir di dalam film-film kartun jadul nih. Ketika tokoh kartun tiba-tiba muncul bolam lampu, itu kan tandanya dia mendapatkan ide cemerlang. Nah, itu juga penggambaran dari Jupiter. Di dalam sistem panca indera manusia, Jupiter mengendalikan indera pendengaran kita. Jadi teman-teman hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Karena yang kamu dengar itu bisa menyesatkan atau justru memberi pencerahan. Jadi nggak ada salahnya juga kita mulai lebih selektif sama apa yang kita dengar. Bisa itu kata-kata, lagu, podcast, atau apapun yang sifatnya audio. Karena itu bisa menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Jadi hati-hati juga nih buat teman-teman yang suka nggak mau dengerin nasihat-nasihat misalnya dari guru, dari orang tua, dan yang lebih penting dari kata hati. Karena Jupiter juga disebut guru, apa akibatnya kalau nggak mau dengerin guru? Ya, bisa kena hukuman. Baiklah, itu mengenai Jupiter. Next, saya akan membahas mengenai Saturnus dan kenapa Saturnus dianggap sebagai planet yang paling nyebelin. Tetapi justru yang akan memberikan pelajaran terbaik bagi kehidupan kita. Kita lanjutkan lain kali.